di induksi elektromagnetik. Jadi salah satu pemanfaatan daripada induksi elektromagnetik itu buat apa? Ini adalah satu alat namanya transformator. Trafo atau transformator trafo itu dia ada dua. Trafo ini adalah suatu alat yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi trafo itu ada dua, trafo step up sama trafo step down. Trafo ini untuk gambarannya dia itu terdiri atas kumparan-kumparan. Jadi di sini ada bahan dari logam. Ini yang di tengahnya ini lubang. Terus kemudian di sini ada lilitan-lilitan kawat. Di sini lilitan-lilitan kawat ini dia nggak nyambung. Yang pertama ini dia adalah lilitan primer. Primer itu berarti dari sumbernya. Terus kemudian yang di sini itu adalah ada lilitan-lilitan yang dia itu sekunder. Gambar saya jelek ya. Ini sekunder. Nah, antara kawat sama kawat yang di sebelah kiri ini itu nggak nyambung. Untuk mudahnya, kita coba lihat penjelasan yang kali ini. Transformer. Have you ever wondered how a voltage stabilizer, digital camera, laptop, mobile charger function? All these gadgets contain a vital electrical device called a transformer. A transformer is an electrical device used to convert AC power at a certain voltage level to AC power at a different voltage, but at the same frequency. Principle: if two coils are inductively coupled and current changes through one of the two coils, then EMF is induced in the other coil due to mutual induction. Construction: a transformer consists of a rectangular soft iron core made of laminated sheets. These sheets are well insulated from each other. Two coils P1, P2 and S1, S2 are wound on the same core but are well insulated from each other. The source of alternating EMF that is to be transformed is supplied to the coil P1, P2, which becomes the primary coil. A load resistance is connected to the coil S1, S2, which is a secondary coil, and the output is taken across the load resistance. Types of transformers. There are two types of transformers: step-up transformer and step-down transformer. Click on the links provided to know more about them. Step-up transformer. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. The primary coil is made of thick copper wire, while the secondary coil is made of thin wire. This type of transformer converts low voltage at high current to high voltage at low current. Types of transformers. There are two types of transformers: step-up transformer and step-down transformer. Click on the links provided to know more about them. Step-up transformer. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. The primary coil is made of thick copper wire, while the secondary coil is made of thin wire. This type of transformer converts low voltage at high current to high voltage at low current. Working. Let's now understand the working of a transformer with the help of block diagrams. As the current in the primary varies, the magnetic flux linked with the primary coil P1, P2 varies, and an EMF is produced due to self-induction. Due to mutual induction, an EMF is induced in the secondary coil. If there are NP number of turns in the primary and NS turns in the secondary, then EP is equal to minus NP d phi by dt, equation 1. For secondary coil, the equation becomes ES is equal to minus NS d phi by dt, equation 2. Dividing equation 2 by equation 1, we get ES by EP is equal to NS by NP is equal to K, where K is called the transformer ratio. For a step-up transformer, ES is greater than EP and K is greater than 1. Therefore, the number of turns of a secondary coil is greater than a primary coil and EP is greater than ES
and K is less than 1. Uses of transformer. Step-down transformer is used for obtaining large current for electric welding. Transformer is primarily used for transmission of electric energy over long distances. Step-up transformer is also used for production of X-rays. Transformer is used in voltage regulators and stabilized power supplies. Small transformers are used in radio sets, televisions, telephones, etc. Nah, setelah kita melihat penjelasan itu, mungkin sudah ada sedikit gambaran. Trafo ini yang sering sekali kita pakai itu adalah trafo step down. Trafo step down ini bagian primer, ini bagian sekunder. Biasanya bagian primer dikasih simbol P, bagian sekunder dikasih simbol S. Di mana pada saat trafo step down, tegangan daripada primer itu lebih besar, kan sesuai dengan namanya down, berarti turun. Tegangan sekundernya lebih kecil. Ini contohnya kayak seperti apa? Ya, semua charger yang kita punya, charger handphone, charger laptop, charger baterai daripada kamera, dan seterusnya. Kebanyakan dia tegangannya itu step down. Nah, tegangan step down ini cara mempengaruhinya bagaimana? Dari jumlah lilitannya. Jumlah lilitan daripada primer itu lebih besar daripada sekunder. Sementara kalau trafo step up kita jarang pakai. Yang paling sering pakai adalah perusahaan-perusahaan yang dia itu mengubah tegangan dari tegangan kecil ke tegangan tinggi. Jadi tegangan sekundernya lebih gede. Kenapa tegangan sekundernya dibikin lebih gede? Agar supaya ini biasanya terkait dengan jalur transmisi listrik. Jalur transmisi listrik itu biasanya berasal dari tempat yang cukup jauh, ditarik ke pusat kota. Nah, kemudian dari kota dibagi lagi. Nah, pada saat kita mengalirkan arus listrik dari suatu tempat yang memproduksi listrik ke tempat yang menggunakan listrik, jaraknya biasanya jauh. Kalau jaraknya jauh, kalau kita alirin dengan tegangan yang rendah, kerugiannya terlalu banyak. Jadi supaya ruginya itu nggak terlalu banyak, tegangannya harus dinaikin dulu, ditransmisikan, masuk ke pusat kota, baru tegangannya dikurangi lagi. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Ngaturnya juga di jumlah lilitan. Jadi jumlah lilitan sekunder itu akan selalu lebih banyak daripada lilitan primer. Hubungannya adalah tegangan primer dibagi sama jumlah lilitan primer sama dengan tegangan sekunder dibagi jumlah lilitan sekunder, atau kita bandingin primer sama sekunder juga boleh. V primer dibanding V sekunder sama dengan jumlah lilitan primer dibagi jumlah lilitan sekunder. Seperti itu. Kalau dia itu efisiensi daripada trafo itu 100% sama dengan 100%, berarti dayanya yang keluar di sekunder itu sama dengan daya di primer. Kan kita sudah tahu daya itu sama dengan V kali I. Jadi V sekunder kali I sekunder sama dengan V primer dikali I primer. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk perperan seperti itu, kita bisa tulisin kayak gini: V primer dibagi V sekunder sama dengan I sekunder dibagi sama I primer. Kebalikannya, kalau yang ini kan, yang di lilitan ini kan primer dibagi sekunder sama dengan primer dibagi sekunder. Kalau ini enggak, primer dibagi sekunder sama dengan sekunder dibagi primer. Itu kalau efisiensinya 100%. Kalau efisiensinya itu tidak 100%, maka daya sekunder itu cuma sebagian daripada daya primer. Ini namanya efisiensi. Efisiensi itu nilainya pasti lebih kecil daripada 100%. Efisiensi ini kurang dari 1 nilainya. Jadi V-nya sekunder dikali I sekunder sama dengan efisiensi dikali V primer kali I primer. Itu untuk perhitungannya. Nah, sekarang contoh. Sebuah trafo mengubah tegangan 25 jadi 250. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti ini step up dong. Tegangannya kan naik dari 25 jadi 250. Jika efisiensinya 80% dan kumparan sekunder itu selalu dihubungin sama alat-alat listrik. Jadi kalau misalkan bingung ya digambar aja. Ini bagian daripada primer. Bagian daripada primer ada info apa? Ini 25 volt. Ini bagian daripada sekunder. Bagian daripada sekunder ini 25 volt. Nah, sekarang yang bagian sekunder ini dihubungin dengan lampu yang aneh.
Ini dihubungin sama lampu, tapi lampunya itu tegangannya nggak sama. Oh, sama deh, saya kebalik. Ini 25 jadi 250 volt, lampunya itu tegangannya sama, 250 volt, terus kemudian 50 watt, berarti dia menyala normal dong, soalnya voltasenya kan sama kayak seperti voltase lampu. Tentukan kuat arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Tentukan kuat arus yang mengalir pada kumparan sekunder dan tentukan kuat arus yang mengalir pada kumparan primer. Ya, tinggal carilah dari sini kan. Daya sekunder sama dengan V sekunder kali I sekunder. Daya sekunder berapa? 50. V sekunder 250. Berarti I sekunder ketemu, gampang. Berarti ini 1/5 ampere. Terus kemudian kita mau nyari yang kumparan primer, ya carilah P sekunder kan sebagian daripada primer. Sekundernya kan V sekunder kali I sekunder. Efisiensi kali V primer kali I primer. Ini nggak usah dicari lagi karena ini sama ini kan dayanya tadi kan 50. Efisiensinya 80%. 80% kan kita bisa sederhanainnya. Dibagi 20, berarti ini 4, ini 5, dikali sama V primer 25, I primernya kan nggak tahu, dikali 25, dikali I primer, udah tinggal main coret aja, ya kita bisa ngitung, ini sama ini, berarti dapatnya 10 dibagi 4, berarti I primernya sama dengan 5/2 ampere.